Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan lagi bersama-sama di Renungan 7:9 ini. Yang saya percaya firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan yang akan menuntun hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Dan bacaan Alkitab hari ini adalah dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-16. Dan yang akan menjadi ayat renungan saat ini saya akan ambil di pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kitab 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Berkata demikian, "Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Ayatnya yang ke-14, "Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, renungan saat ini saya akan beri judul Bertanyalah kepada Tuhan. Bertanya adalah sesuatu yang wajar, apalagi ketika kita tidak mengerti. Sehingga ada pepatah yang berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat renungan kita saat ini, kita akan melihat dan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang dicatat di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14 ini, yaitu Daud. Seperti yang sudah kita baca tadi, di mana kita tahu bersama Daud adalah seorang raja yang suka bertanya kepada Tuhan. Pada saat dia akan mengambil keputusan dalam dia memimpin sebagai seorang pemimpin dan dalam dia menghadapi peperangan-peperangan yang ada pada zaman itu, seperti yang dicatat pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mana di sini kita melihat Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan ketika orang Filistin berencana untuk menyerang dia dan menangkap dia. Pada waktu mereka mendengar di mana Daud telah dinobatkan menjadi raja atas Israel. Dan sebagai seorang raja, Daud sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman-pengalaman dalam menghadapi peperangan. Bukankah bukan hal yang baru lagi bagi Daud pada saat itu. Tetapi di sini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, dalam dua kesempatan yang berbeda dalam pasal yang ke-14 ini, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Kenapa Daud suka bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu? Apakah alasan Daud untuk bertanya kepada Tuhan? Bukankah Daud bisa langsung mengambil keputusan untuk menyerang orang Filistin pada saat itu? Di sini kita akan melihat beberapa hal alasan mengapa Daud suka bertanya kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena Daud tahu hanya Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepada dia. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4, di sana firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu,
dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Itu sebabnya di sini Bapak Ibu Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang pasti akan memberikan kemenangan kepada dia. Itu sebabnya dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan yang kedua adalah di sini kita dapat melihat Daud, dia mau tunduk kepada otoritasnya Allah. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, dia harus taat, patuh, dan tunduk. Karena firman Allah juga berkata dalam surat Yakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 di sana bilang, tunduklah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau senantiasa tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada otoritasnya Allah. Ketika kita tunduk kepada otoritasnya Allah, kuasa Allah, maka di sana Allah akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan apabila kita tunduk kepada kehendak-Nya Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan yang ketiga adalah di sini kita melihat kenapa Daud mau selalu bertanya kepada Tuhan. Dia suka bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga adalah Daud mengikuti caranya Tuhan. Daud mau mengikuti cara-caranya Tuhan. Dia tidak mau mengikuti keinginannya sendiri, tetapi dia mau taat kepada kehendak Tuhan. Dia mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Karena Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkahnya. Dan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-23, di sana berkata demikian. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 dan 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita mengikuti caranya Tuhan di dalam hidup kita, di dalam apa yang kita lakukan dalam hidup kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Apabila kita jatuh, firman Tuhan kata, Dia akan menopang kita. Dia akan mengangkat kembali kita. Itu sebabnya Daud suka bertanya kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat pengalaman-pengalaman hidup daripada Daud, ada banyak hal yang sudah dialami oleh Daud, tetapi dia suka selalu bertanya kepada Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menuntun dia, tangan Tuhan yang selalu memberikan dia cara bagaimana dia dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, di sini kita melihat Daud mau mengandalkan Tuhan. Ya. Daud tidak mau mengandalkan keinginannya, Daud tidak mau mengandalkan kekuatan, kepandaiannya, tetapi dia mau mengandalkan Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita manusia, kita merasa banyak manusia yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar dari Daud. Dari keberhasilan hidup Daud. Daud hanya hidup mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5 di sana katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, mari kita mau selalu bertanya kepada Tuhan dan kita mau mengakui Tuhan yang Allah kita sembah adalah Allah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Karena di dalam hidup kita tentunya kita punya sesuatu yang ingin kita
kalahkan dalam hidup ini. Ada kita pasti punya sesuatu yang ingin kita kalahkan, entah itu tantangan, entah itu masalah, kebiasaan buruk kita. Apakah itu apakah saat ini masih terus kita berjuang untuk melawannya dengan segala kekuatan kita? Tetapi mari kita mau bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini agar supaya kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu senantiasa menyertai kita ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mau mengikuti kehendak-Nya Tuhan dan kita mau tunduk kepada setiap otoritas yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan mari kita mau terus bertanya kepada Tuhan lewat doa kita. Dan kita mau cari jawabannya di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Di sana saya percaya kita akan mendapatkan jawaban yang akan Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan yang menuntun kami untuk tetap melihat kepada jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu bertanya kepada Engkau, karena kami tahu jawaban yang pasti itu hanya di dalam Engkau. Jawaban yang pasti dalam kehidupan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami datang kepadamu ya Tuhan, curahkanlah air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu dan berkat-Mu ke atas keluarga besar jemaat GPD El Shaddai Magelang, agar supaya Tuhan kami tetap terus memandang kepada Engkau, terus berharap kepada Engkau, dan terus kami mau bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.